Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Honian Channel hari ini, Sabtu 29 Maret 2025, hari biasa pekan ketiga Prapaskah. Bersama Saromo Thomas Suratno SI dari komunitas SI Teluk Betung Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 18 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedang orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan." Saudara-saudari yang terkasih, kisah Lukas mengenai doa orang Farisi dan pemungut cukai ini amat menarik dan mengesankan. Kita dapat memahami bagaimana orang Farisi itu berdoa dengan cara demikian. Memang layak disyukuri bahwa dia tidak menjadi penjahat. Akan tetapi kita perlu memahami isi doanya. Karena orang Farisi tersebut juga mengatakan, "Aku bukan pula seperti pemungut cukai ini." Kelihatan di balik doanya ada sikap mengadili orang lain. Saudara-saudari yang terkasih, selain itu model doa orang Farisi ini mengandaikan bahwa ia sudah tidak butuh Tuhan lagi. Ia sudah mampu menjadikan dirinya lurus dan benar tanpa bantuan Tuhan lagi. Bukankah itu sikap yang sombong? Sebaliknya, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, tidak berani menatap ke langit, tetapi hanya memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memuji pemungut cukai itu, bahkan menyebut sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Doa yang singkat dan penuh kerendahan hati dari si pemungut cukai dinilai lebih unggul. Si pemungut cukai merasa butuh bantuan agar mengampuni dan membebaskannya dari dosa. Doa yang benar tidak memegahkan diri, tidak menyombongkan diri, yang selalu didasarkan pada kerendahan hati dan kejujuran, bukan pada apa yang kita lakukan sebagai prestasi. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus bersikap tegas, tajam, dan jelas berhadapan dengan orang Farisi yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Orang yang merasa diri benar dan memandang rendah orang lain tidak akan mendapat tempat di hatinya. Ia menerima orang yang sadar akan kelemahan dan dosanya, yang mengandalkan kekuatannya dengan rendah hati, justru dibela dan dibenarkan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita sering bersikap seperti orang Farisi. Kita merasa diri paling suci, paling benar di antara orang lain, bahkan kerap kali kita dengan mudahnya menghakimi orang lain, menceritakan kelemahan dan kesalahan orang lain, bahkan mencari sekutu untuk membicarakan kejelekannya. Sikap seperti ini justru menghambat kita untuk menyadari diri
sebagai orang yang terbatas di hadapan Tuhan, yang penuh noda dosa dan kesalahan. Allah mengasihi orang yang tulus, rendah hati, bersedia bertobat, dan menggantungkan harapan akan keselamatannya hanya pada Allah saja. Saudara-saudari yang terkasih, akhir-akhir ini banyak orang di negeri ini saling mempersalahkan. Persoalan kritik sana-sini, saling mempersalahkan ini bahkan menjadi perdebatan sengit di berbagai media massa, khususnya medsos. Setiap orang atau kelompok yang dituding salah malah membela diri masing-masing dengan mengatakan tidak ada bukti dari kesalahannya. Anehnya, orang atau institusi yang berwenang untuk itu lamban, bahkan diam dan tidak ada penyelesaian masalah. Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan saling mempersalahkan orang lain itu mirip dengan Injil yang kita dengar hari ini. Dalam Injil hari ini pun nyata kita dengar bahwa lebih mudah mempersalahkan orang lain daripada mempersalahkan diri sendiri. Kita akan mencari-cari alasan, argumen yang paling tepat untuk bisa diakui, sehingga bisa tampil sebagai orang benar. Demikianlah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus. Orang Farisi berdoa dan berkata, "Tuhan, aku tidak ini, itu, dan aku tidak sama seperti orang ini." Sedangkan orang berdosa itu berdoa sampai ia tidak berani menengadah ke langit, sebab ia sadar dan memukul diri dalam pengakuan kesalahannya terhadap Allah. Dia orang yang tulus dan terbuka pada Allah dengan mengakui sebagai orang yang berdosa. Dan orang seperti inilah yang berkenan di hati Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhan dan Allahku, kasihanilah aku orang berdosa ini. Jadikanlah aku hamba-Mu yang rendah hati dan mau mengakui kesalahan serta mengakui bahwa Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamatku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.